Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Fendi Pratama dengan nomor induk siswa 0504777362 dari UPJJ Semarang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Berikut ini untuk soalnya, yaitu diminta untuk mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan dari poin 1 ke komen ya, atau komen CD ini sampai ke yang 20 yaitu net. Dan berikut ringkasannya yang telah saya buat. Untuk itu kita buka terlebih dahulu programnya, yaitu command prompt, klik kanan dan run as administrator. Kita pilih yes, seperti ini, biar lebih enak jadinya gini ya. Untuk yang pertama yaitu perintah CD ini ya. CD ini fungsinya yaitu untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain. Sebagai contoh, saya menggunakan direktori C users andik ini ya. Kita ketikkan. Untuk yang pertama ini statusnya kita berada di direktori Windows sistem 32 ini ya. Lalu kita pindahkan ke C. Users /andik. Nah, maka di sini tampilannya berubah dari statusnya yang pertama direktorinya Windows System 32 ini menjadi dipindahkan ke user andik ini, maka statusnya juga berubah ke folder tersebut. Lalu kita balik lagi untuk ke ini ya, direktori yang atas lagi. Seperti ini. Yang kedua yaitu komen CLS. Ini berfungsi untuk membersihkan semua tulisan yang ada di jendela CMD ini atau dari riwayat yang sebelumnya. Jadi komen yang di atasnya ini nanti akan ke reset dan menjadi tampilannya cuma satu ini. Bisa ya, jadi tampilannya seperti ini. Lalu yang komen berikutnya ada CLS/ tanda tanya. Ini fungsinya untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS. Untuk tampilannya jadi di command prompt jadi seperti ini. Ya. Jadi CLS ini ada penjelasannya yaitu clear the screen ini. Lalu yang keempat ada dir/ tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir ya. Jadi yang untuk perintah dir ini, jika ditambahkan slash, ada beberapa fungsi ya atau kegunaannya, yaitu dari /a ini display files with specified attribute gitu. Terus kalau yang L ini use lowercase dan lain sebagainya sampai ke /4 ini atau display 4 digit years. Untuk selanjutnya ada IP config. Ini berfungsi untuk menampilkan informasi dari IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address komputer. Penulisannya seperti ini.
tampilannya akan seperti ini. Jadi Windows IP Configuration ya, ini menampilkan Ethernet adapter ini dari yang tadi ada IP address-nya subnet mask ini. Terus dari yang wireless LAN ini juga sama default gateway-nya di 172.20.11. Ini saya karena menggunakan hotspot HP ya. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig/all. Ini hampir sama seperti ipconfig, cuma hanya saja ini ditambahkan informasi pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Mari kita coba. Ya, dari yang sebelumnya tampilannya cuma segini, jadi lebih lengkap gitu ya. Jadi yang tadi yang di Ethernet 2 ini cuma sampai ada ini ya, ada beberapa item ini. Yang di sini sampai ada DHCP juga, NetBIOS. Terus dia DHCP-nya enable atau enggak gitu. Untuk informasinya lebih lengkap jadinya. Untuk yang selanjutnya ipconfig/tanda tanya ini untuk menampilkan, jadi semua yang dari perintah terus /tanda tanya itu digunakan untuk menampilkan bantuan dari perintah apa. Misalkan yang ini ipconfig berarti bantuan dari perintah ipconfig. /tanda tanya ya. Jadi optionnya atau pilihannya itu ada beberapa, ini bisa renew, release, yang nanti beberapanya itu dicoba ya, yang ada di sini. Lalu yang selanjutnya kita coba dari ipconfig release, ini berfungsi untuk mereset atau melepaskan semua settingan IP address, maka konfigurasinya atau konfigurasi addressnya menjadi kosong gitu ya. Seperti ini. Ini bisa kita geser dulu biar kelihatan sedikit ya. Kita coba. Ya, maka yang tadinya yang di wifi ini ada IP address-nya jadi tidak ada ya. Jadi sumber internetnya dari situ. Terus untuk Ethernet 2-nya ini juga menjadi seperti ini. Lalu yang selanjutnya ipconfig/renew, ini fungsinya untuk menetapkan alamat baru pada semua adapter jaringan, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP ya jadinya. Jadi dicoba dulu. Jadinya seperti ini. Yang tadinya udah ke delete jadi ada lagi ya, ke setting lagi melalui DHCP ya, atau Dynamic Host Control Protocol. Untuk yang selanjutnya yaitu ipconfig display DNS. Ini berfungsi untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost yang koneksi ya, atau koneksi localhost itu. Yang tampilannya akan menjadi seperti ini. Udah banyak, jadi agak panjang ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ipconfig
flush DNS ini untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Ya, untuk yang dari komen ini jadinya seperti ini ya. Successfully flush the DNS resolver cache. Jadi udah berjalan ya komennya. Untuk selanjutnya ada ipconfig register DNS. Ini untuk mendaftarkan komputer kepada DNS terdekat. Saya ada salah satu ya, tadi kepencet. Tampilannya seperti ini. Registration of the DNS research records for all the adapters of this computer has been, kayaknya bisa digeser ya sebentar ya. Initiated ya, has been initiated. Any errors will be reported in the event viewer in 15 minutes ya. Jadi ini udah berjalan yang komennya tadi, udah dilakukan gitu ya. Untuk selanjutnya adalah ping. Ping ini untuk digunakan untuk mengecek kondisi koneksi pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung. Jadi itu digunakan untuk mengecek ya koneksinya itu tersambung atau tidak gitu. Jadi di sini untuk contohnya saya pakai ping myut ini ya. myut.id seperti ini ya. Jadi ada ini ya untuk tampilannya seperti ini. Ini untuk yang defaultnya ya, defaultnya itu cuma sampai ke 4 ini ya, 4 lalu lintas ukuran data tertentu untuk hasil untuk banyaknya balasannya gitu ya, maaf. Jadi banyak balasannya itu untuk yang defaultnya itu cuma ada 4 ini. Lalu bisa juga menggunakan ini untuk ukuran datanya kan defaultnya 32 byte ini ya. Jadi bisa dilakukan ubah ukuran ini, misalkan pakai 1500. Jadi untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan itu bisa menggunakan yang ping address min L ini ya. Jadi dicoba misalkan yang tadi ping myut myid ini min L, terus ukurannya 1500 seperti ini. Jadi yang ukurannya yang pertama itu 32 byte ini jadi menjadi 1500 byte. Untuk itu menjadi RTO ini ya. Soalnya kan ini untuk pengecekan yang situs aja. Ya. Misalkan kalau pakai yang ini ya, IP yang satunya 20.2. Apakah bisa? Ya. Jadi kalau untuk yang tadi kan soalnya ini situs,
Kalau yang ini buat ngecek sambungan ya, yang ini itu IP dari satu perangkat lagi yang terkoneksi di hotspot HP saya. Ya, begitu. Lalu untuk yang defaultnya kan ini cuma 4 balasan. Misalkan kita mau mengecek lagi untuk jumlahnya ya, berapa balasan gitu, bisa menggunakan ini ya /n ini dengan banyak balasannya itu berapa gitu. Jadi misalkan yang tadi ini min n itu banyak balasannya berapa, misalkan mau 10, maka nanti balasannya jadi 10 baris. Ya, jadi ini jumlahnya 10 baris ya, kayak gitu. Misal dibikin buat 15 juga bisa, atau berapa ya, sesuai yang diinginkan gitu ya. Kalau untuk yang selanjutnya misalkan mau menggunakan ping ini dengan balasan terus menerus gitu, bisa menggunakan min t ini, maka dia akan melakukan ping ke IP ini secara terus menerus ya, seperti ini. Ini maka akan berjalan terus ini sampai nanti untuk misalkan udah melihat ini mau di stop, itu pakainya Ctrl C ini ya, seperti ini, untuk melakukan input perintah lagi ya, kayak gitu. Ini kita clear dulu CLS. Untuk yang selanjutnya ada netstat ini ya. Netstat ini fungsinya untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Sebagai contohnya nanti pakainya netstat min a ini untuk menampilkan semua koneksi. Netstat ya. Itu yang pertama, ini pakai yang netstat aja ini. Jadi dia akan menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer ya yang sedang dipakai. Seperti ini. Jadi yang ini tuh local address-nya itu dari IP-nya yang di komputer ini ya, itu melakukan koneksi itu ke address ini, dan state ini menjelaskan statusnya ya, statusnya dari koneksinya ini. Established itu siap untuk mengirim paketnya gitu, jadi udah koneksinya udah mau berjalan. Untuk yang proto ini adalah menggunakan yang ini tulisannya TCP itu ya, nggak tahu yang menggunakan protokol apa gitu, maka ini menggunakannya TCP. Untuk yang selanjutnya kita coba yang netstat min a dulu ya, untuk menampilkan semua koneksi. Ini menampilkan seluruhnya ya, jadi bukan yang hanya yang statusnya siap aja atau yang tertentu aja, tapi ini nanti menampilkan semuanya, status semua ini ya, koneksinya. Jadi tidak yang misalkan established ini aja, jadi semuanya ini mau nanti akan ditampilkan, bukan yang hanya baru digunakan gitu ya, jadi semuanya ditampilkan. Untuk selanjutnya traceroute ini ya, fungsinya yaitu untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Jadi informasinya ini yang didapat itu bisa berupa nama ISP-nya, bisa melihat semua router yang telah dilaluinya, terus nilai latensi,
bisa juga informasi dari titik yang bermasalah sehingga yang internet terputus gitu ya. Terus untuk mengetahui kualitas jaringan juga bisa. Untuk sebagai contohnya ini menggunakan tracer MyUT lagi ya. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat kalau ada yang request timeout ini. Bisa jadi ada ya masalah ya yang di router ini gitu ya. Ya, untuk yang ini nomor urutan ini yaitu menunjukkan banyaknya rute yang dilalui data untuk mengakses MyUT ini ya. Jadi yang di sini udah ada 9 rute. Jadi dia itu atau 19 lompatan ini ya, hoops. 19 lompatan. Jadi dia melalui ini sudah 20 ya. Jadi dia melalui 20 rute untuk mencapai tujuannya gitu. Trace komplit ini berarti ini sudah tujuannya sudah sampai gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi dia melalui 22 rute atau 22 jalan gitu ya, atau router gitu yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuannya. Itu untuk yang ini MyUT ini melalui sebanyak 22 rute. Untuk yang selanjutnya ada ping. Fungsinya untuk mengukur network latensi dan network loss ya. Sistem kerjanya mirip gabungan antara ping sama tracer. Contohnya nanti ini menggunakan ping min n untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router ya. Seperti ini jadinya ya. Optionnya pilihannya ada ini, do not resolve addresses to hostname.
maaf yang tadi masih kurang ininya, masih kurang alamatnya, belum ditambah. Ya misalkan ini sebagai contoh lagi juga menggunakan MyUT lagi ya. Ini kita tunggu dulu sampai dia muncul. Ya, jadi seperti ini ya untuk tampilan statistiknya ya. Lalu untuk yang selanjutnya NSLOOKUP. Ini fungsinya untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, seperti ini. Untuk yang selanjutnya ada NetSH ya. NetSH ini fungsinya untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Dari misalkan contohnya kita bisa pakai NetSH dulu ya. Interface. Address and connection. Sebagai contohnya IP ini ya 192.168.1.102. Lalu dengan netmasknya 255.255.255.0 dan networknya 192.168.1.1. Untuk menambahkan IP ini ya 102 ini ke komputer dengan netmasknya 255.255.255.0 dan networknya 192.168.1.1. Oke. Sebentar ya.
seperti itu. Untuk yang punya saya ini ternyata nggak bisa di setting ya, nggak bisa di setting. Jadi untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi di jaringan lah, itu fungsinya ya. Untuk yang 19 yaitu root ya, root. Ini fungsinya untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host ya. Yaitu contohnya menggunakan root print ini untuk menampilkan root table. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, yang terakhir yaitu net. Net ini fungsinya untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai dan berhenti. Untuk contohnya ini menggunakan net view untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN ya. Tapi untuk sementara ini kita coba dulu. Soalnya di sistem saya cuma ada satu komputer aja ya. Jadi saya oke. Nah, seperti ini, system error as occurred. The list of server for this work group is not currently available. Karena ini hanya cuma satu komputer ya, jadi nggak bisa buat ngecek ini ya. Soalnya yang terkoneksi juga cuma satu komputer aja, ini satu jaringan, jadi tidak dapat ditampilkan. Ya. Sekian pengerjaan tugas 2 jaringan ya, jaringan komputer dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.